Welcome back. We are joined today by Gilbert Selamat Doctorow, datang kembali. historian, Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doctorow, sejarawan, analis urusan internasional, dan penulis War Diaries, The Russia-Ukraine War. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini adalah dokumen menarik yang baru saja dirilis oleh Amerika Serikat, Strategi Keamanan Nasional AS yang baru. Dokumen ini cukup berbeda dari beberapa dekade sebelumnya dan dari strategi umum AS, serta pandangannya tentang seperti apa tatanan dunia seharusnya. Bagaimana tepenaran Siji, tentang strategi step pro-root Sijbi. What do you make of this new security strategy? Well, first of all, it's not new. Let's make that clear. Baik, pertama-tama, ini bukan hal baru. Mari kita perjelas itu. Saya belum melihat ada yang meninjau kembali NSS pertama Tuan Trump pada Desember 2017. Jika mereka melakukannya, mereka akan menemukan bahwa dokumen tersebut memiliki dua penulis, bisa dibilang, dan berjalan ke dua arah yang berbeda. Apa yang kita lihat hari ini memiliki satu kelompok penulis dan berjalan ke satu arah. Apa bedanya? Bedanya adalah pada tahun 2017, Tuan Trump belum sepenuhnya menjadi dirinya sendiri dalam mengelola NSS, yang sebagian disusun dengan cara tradisional. Sebagian dari dokumen itu disusun oleh para ahli di Dewan Keamanan Nasional, yang saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal McMaster. Dan ada seorang wanita bernama Nadia Shadlow yang dikatakan menulis bagian-bagian dari NSS yang tampak tradisional. Lalu bagian lainnya, bagian yang dominan ditulis oleh orang-orang di sekitar Donald Trump, jika bukan oleh Trump sendiri melalui para penulis pidatonya. Dan bagian itu benar-benar berbeda. Itulah yang sedang kita baca sekarang. Karena pada tahun 2017 ada dua penulis, NSS tersebut terdiri di 68 halaman. Sedangkan sekarang, karena sekarang ada satu kelompok penulis, panggilnya menjadi 33 halaman. Semua beban berlebih telah disingkirkan. Pertentangan antara kebijakan luar negeri Amerika yang tradisional dan berbasis nilai, yaitu kebijakan yang idealistis, dengan kebijakan luar negeri yang didorong oleh kepentingan nasional yang kita sebut realpolitik. Saat itu seperti sekarang, dokumen tersebut berhati-hati untuk tidak mengidentifikasikan diri dengan ideologi apapun. Hal ini dijelaskan secara sangat spesifik kepada orang-orang yang benar-benar membaca teksnya, sesuatu yang sayangnya tidak dilakukan oleh sebagian besar komentator. Dan ketika Anda membaca teksnya, Anda menemukan istilah-istilah di sini yang sangat penting. Anda akan melihat, sejak awal, Trump mengatakan bahwa kebijakan luar negeri harus bersifat pragmatis, bukan pragmatisme. Realistis, tetapi bukan realisme. Baiklah, mari kita sederhanakan. Apa yang dia katakan adalah bahwa dia tidak ingin mengganti satu ideologi lain, tetapi sebenarnya dia melakukannya. Prinsip dasar NSS yang dalam edisi terbarunya tidak memiliki kontradiksi internal adalah ketidakrealisan. Dan dari mana hal itu berasal? Lagi-lagi tidak ada yang membicarakannya, dan saya tidak tahu mengapa. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan komentar serius tanpa melihat dari mana ide-ide itu berasal? Ide-ide itu berasal dari Henry Kissinger. Pada tahun 2016-2017, selama presiden, Kissinger beberapa kali memberikan nasihat kepada Donald Trump. Saat ini saya tahu seperti apa hubungan mereka sebelum kampanye. Saya percaya memang ada beberapa. Bagaimanapun juga, mereka berdua sama-sama berbasis di New York. Namun pada tahun 2017, setelah ia menjabat sebagai presiden, Trump beberapa kali lagi mengundang Kissinger. Menurut saya, hal itu berakhir setelah kuartal pertama tahun 2017, ketika seluruh kebijakan luar negeri Trump keluar jalur. Hal itu terjadi setelah pengunduran diri paksa Jenderal Flynn, yang merupakan penasihat keamanan nasional Trump selama kampanye pemilihan, dan kemudian secara resmi diangkat ke posisi tersebut setelah ia menjabat. Itu adalah penunjukan yang sangat buruk karena Flynn adalah individu yang sangat bermasalah, dan Trump seharusnya memahami hal itu. Nilai etika Flynn sama sekali tidak ada. His ethical values were zero, and I know that having attended
Dan saya tahu bahwa setelah menghadiri peringatan 10 tahun RT pada Desember 2015, di mana Flynn menjadi tamu kehormatan dan menerima bayaran pembicara sebesar $150 dari RT, ya, bagaimanapun juga, saya tidak akan membahas itu. Intinya adalah bahwa setelah kuartal pertama tahun 2017, Trump tidak lagi memiliki kendali atas kebijakan luar negerinya. Ia telah menunjuk para neokonservatif di sekelilingnya agar bisa mendapatkan konfirmasi dari Senat tanpa perlawanan. Orang yang paling bermasalah adalah Menteri Luar Negerinya, Rex Tillerson, yang setelah menjabat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menusuk Trump dari belakang tanpa keterlibatan pribadinya sendiri. Bagaimanapun juga, kebijakan luar negeri Trump hancur pada kuartal pertama. Namun demikian, ia tidak menyerah, dan prinsip-prinsip yang ingin ia terapkan dalam kebijakan luar negeri Amerika dijabarkan dalam NSS bulan Desember 2017. Prinsip-prinsip itu, seperti yang saya katakan, adalah pragmatisme, dan di sana ia menyatakan bahwa kepentingan akan ditentukan oleh konsekuensi. Apa hasilnya, bukan apa prinsip yang baik. Dan itulah kekuatan pendorong utama dalam apa yang kita lihat dalam NSS yang diterbitkan kurang dari seminggu yang lalu. Itulah prinsip-prinsip Henry Kissinger, sebagaimana telah disurveikan oleh benturannya dengan kebijakan luar negeri yang digerakkan oleh nilai dominan yang mengabaikan semua hal setelah 1991. Kissinger pada tahun 1994 telah menulis peta jalannya bagaimana seharusnya ke depan. His roadmap for what the future should be. He and Brzezinski and Sam Huntington. Dia, Brzezinski, Sam Huntington, dan Fukuyama adalah tokoh-tokoh utama yang melalui buku-buku mereka merumuskan seperti apa seharusnya peta jalan dunia pasca Perang Dingin. Kontribusi Kissinger adalah diplomasi menempat yang mengungkapkan keyakinannya yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan, kebijakan luar negeri yang terkendali, meninggalkan hegemoni, dan menghindari perang yang dipilih secara sukarela. Semua itu dijabarkan dengan merujuk pada sejarah diplomasi yang kembali ke abad ke-17 dan ke-18 ketika prinsip-prinsip tersebut pertama kali dirumuskan, dan lebih jauh lagi ke perdamaian Westphalia tahun 1948 yang menetapkan isu kunci dalam setiap aliran realisme. Sekarang, seperti yang saya katakan, ia diguncang, ia ditolak. As I said, he was buffeted. He was rejected. The principles that he set forth. Prinsip-prinsip yang ia kemukakan dikecam, misalnya oleh Hillary Clinton, sebagai sesuatu yang sudah usang. Partai Demokrat mengikuti gagasan Joseph Nye tentang smart power, menganggap hal itu sebagai pedoman yang tepat bagi kebijakan luar negeri Amerika, dan tidak ingin mendengar apapun tentang keseimbangan kekuasaan atau kebijakan yang didorong oleh kepentingan. Meskipun pemikiran yang berorientasi pada kepentingan selalu menjadi faktor inti dalam kebijakan luar negeri Amerika, hal itu tertutupi oleh lapisan tebal ideologi yang berorientasi pada nilai. Kissinger menyesuaikan pernyataannya. Ia memberikan penghormatan kepada prasangka yang berlaku di kalangan komunitas kebijakan luar negeri AS. Dan dalam bukunya tahun 2015, And World Order, ia memberikan peran bagi nilai-nilai, yakni realisme dan kepentingan nasional harus dijalankan, tetapi selalu memperhatikan nilai-nilai nasional. But always keep an eye on national values. It is that Kissinger, somewhat contrite, but still knowing. Itulah gaya ala Kissinger, sedikit menyesal namun tetap tahu apa yang diinginkannya, yaitu kepentingan nasional yang diambil dan diteruskan oleh Tuan Trump. Bahkan setelah ia diserang habis-habisan dalam kampanye Rusia terhadapnya pada tahun itu. Ia memasukkannya ke dalam NSS-nya pada Desember 2017. Jadi maksud saya, tidak ada hal baru di sini. Dan saya terkejut bahwa begitu banyak komentator mengabaikan fakta ini. Inti utama dari realisme adalah bahwa ia tidak berakhir dengan perang. Realisme berarti Anda membuat kompromi. Dan kompromi berarti Anda menggunakan diplomasi. Kebijakan luar negeri yang digerakkan oleh nilai-nilai didasarkan pada nilai-nilai universal, yang secara definisi tidak dapat dan tidak seharusnya dikompromikan. Dan jika Anda tidak mencari kompromi, maka Anda tidak memiliki peran atau tempat bagi diplomasi dalam kebijakan luar negeri Anda. And And that's where we've been for the last 20 years.
This is not an arbitrary fact that Biden didn't use. Ini bukan sekadar fakta sewenang-wenang bahwa Biden tidak menggunakan diplomasi. Tidak. Hal ini berakar pada cara berpikir dasar di balik prinsip-prinsip kebijakan luar negeri idealis. Itu hanyalah nama lain untuk hal yang sama. Ada beberapa sebutan untuknya. Kebijakan luar negeri idealis, kebijakan luar negeri Wilsonian. Semuanya berarti hal yang sama. Ini berbasis nilai versus berbasis kepentingan. Jadi saya membaca NSS ini dengan sangat cermat, dan ada beberapa hal luar biasa yang tersembunyi di dalamnya jika kita mau memperhatikan. Sebagai contoh, saya tidak ingin kita menyimpang dari isu-isu besar, tetapi Anda bisa melihat bahwa Trump menyebutkan 3 halaman yang didedikasikan untuk Eropa. Dan tentu saja banyak perhatian tertuju pada hal itu. Oh, hanya 3 halaman untuk Eropa, hanya 3 halaman untuk setiap wilayah besar dunia lainnya. Jadi agak taunol nito kan bahas how it is diskriminatif terhadap Europe. This is discriminatory against Europe. But in the pages about Europe, which are very. Namun dalam halaman-halaman tentang Eropa yang tentu saja sangat negatif, memang benar, di tengah-tengahnya dia mengatakan, Anda tahu Jerman telah terdeindustrialisasi dan perusahaan-perusahaan mereka pergi ke Tiongkok ke sana untuk memanfaatkan gas Rusia yang murah. Sekarang mari kita baca di antara baris-barisnya. Apa yang dia katakan juga dalam pernyataannya di bagian yang sama adalah bahwa Eropa seharusnya menemukan hubungan yang stabil dengan Rusia dan itu akan baik bagi ekonominya. Nah, mari kita ikuti garis putus-putusnya. Apa yang dia katakan, tanpa menarik perhatian Lindsey Graham dan semua orang lain yang akan mengkritiknya karenanya, adalah bahwa orang Eropa seharusnya kembali mengimpor gas pipa dari Rusia. Jadi ada hal-hal dalam hal ini yang pantas untuk diungkapkan, tetapi tidak ada yang melakukannya. Saya rasa menarik bahwa Anda menyebut Kissinger. Karena pada pemerintahan Trump yang pertama, ketika ingin menjalin hubungan baik dengan Rusia, ada satu kalimat yang selalu menghantuinya. Keinginannya untuk berhubungan baik dengan Rusia dianggap mencurigakan sejak awal. Dan lagi, teori konspirasi yang didorong oleh Russiagate menuduh bahwa ia dibayar oleh Rusia. Saya merasa banyak orang mengabaikan fakta bahwa ia mengadakan banyak pertemuan dengan Kissinger, yang menekankan bahwa diplomasi antar kekuatan besar seharusnya tidak dijalankan seperti itu. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya kita harus mendekatkan Rusia setidaknya ke sisi kita. Jika tidak, kita akan mendorong mereka terlalu jauh ke arah Tiongkok. Towards the Chinese, and I can also imagine Kissinger being a bit cautious. Dan saya juga bisa membayangkan Kissinger bersikap agak berhati-hati terhadap seluruh prinsip perdamaian hegemonik atau hegemon liberal, mengingat hal itu pada dasarnya menjadi sangat ideologis. Selain itu, tidak banyak ruang tersisa untuk diplomasi. Jika strategi Anda sepenuhnya didasarkan pada dominasi global, lalu apa peran diplomasi dalam mengelola persaingan keamanan dengan para rival Anda? Sebenarnya tidak banyak sejak awal. Anda seharusnya tidak terkejut dengan secara orang Eropa disebutkan. Ngomong-ngomong, saya sangat setuju. Saya pikir Trump jelas menyadari bahwa apapun keputusan otoritas Jerman, menarik bahwa perusahaan Bertelsmann mengikuti energi Rusia. It is interesting that German companies are following the Russian energy. So if the Germany doesn't want it, they send the... Dari itu Jerman kan menginginkan terham irim gas Rusia yang simok Tiongkok. Lalu, tersebut perusahaan-perusahaan Jerman awan kata siya embrace yang Indonesia. You emermat bagaimana so ini dalam pockets pemisah yang signifikan. Insinuate you andang NATO, koridor ekspansionisme itu yang telah menjadi kerangka kelembagaan inti bagi kemitraan transatlantik dan pandangan yang sangat pesimistis tentang masa depan peradaban Eropa. Pada dasarnya, hal itu tidak layak untuk dipertaruhkan. Selain itu, banyak pemimpin Eropa bereaksi terhadap upaya Trump untuk menyelamatkan Eropa, yaitu dengan menumbuhkan perlawanan. Saya rasa itulah yang tertulis dalam dokumen tersebut. Baik, saya sangat senang membahas hal itu karena saya pikir ini sangat penting. Tapi sebelum itu, saya ingin mundur sedikit. Jangan sampai kita salah paham tentang Kissinger. Kissinger telah menimbulkan banyak sekali musuh. Hal-hal mengerikan yang ia lakukan selama Perang Vietnam, membawa perang ke negara-negara Asia Tenggara lainnya,
kehancuran dahsyat yang terjadi di bawah pengawasannya, membuatnya menghadapi kecaman sebagai penjahat perang yang tidak pernah benar-benar hilang darinya. Ada yang mengatakan bahwa Kissinger pada paruh kedua hidupnya berusaha menebus kejahatan yang ia lakukan pada paruh pertama hidupnya. Itu tidak sepenuhnya benar. Dan hal itu kembali pada apa yang baru saja kita bicarakan. Nasihat bijak seperti apa yang bisa diberikan Kissinger terhadap bayangan ancaman dari Rusia. Kissinger bukanlah seseorang yang menyukai Rusia. Aneh untuk dikatakan, dia mencintai Tiongkok, makanan Tiongkok, entahlah, perempuan Tiongkok. Saya tidak tahu apa alasannya. Tetapi Kissinger banyak membaca tentang Tiongkok. Dia menulis sebuah buku tentang Tiongkok. Dia tidak menulis buku apapun tentang Rusia. Dia tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap Rusia, meskipun seharusnya dia mempelajarinya karena, bagaimanapun juga, Nkya atau Dominandi Deborah Alexander Peft pada masa kekir menulis di Seru, Kongres Wina, tatanan yang membentuk aliansi suci. Namun, dia tidak tahu tatanan negara Rusia. Dan yang penting, mari kita tutup with silon, no membicarakan hal besar. Pada tahun 1994, Kissinger bergandengan tangan dengan Brzezinski dalam kesaksiannya di hadapan Kongres, mendesak agar Rusia tidak dimasukkan ke dalam NATO. Keduanya seirama dalam pandangan mereka. Ia bersikap anti-Rusia dan bahkan tidak mendukung bentuk kerjasama yang sudah dilemahkan dengan Rusia yang akhirnya disetujui oleh Clinton, yakni pertemuan rutin antara Rusia dan NATO. Ia menentang hal itu. Jadi ia memiliki berbagai posisi, banyak diantaranya sangat tidak konstruktif terhadap Rusia, bahkan pada tahun 1990-an. Namun kemudian, pada awal abad ke-21, setelah tahun 2008, ketika Bush hampir berperang dengan Rusia karena mempertimbangkan atau mencoba melakukan intervensi dalam perang Rusia-Georgia dengan mengirim kapal perang ke Laut Hitam. Kissinger adalah salah satu tokoh terkemuka dalam kelompok orang bijak yang berupaya memberikan nasihat kepada pemerintahan Bush tentang bagaimana memulihkan komunikasi dan hubungan yang beradab dengan Rusia. Jadi ia telah berpindah ke sana kemari, tetapi gagasan-gagasan yang ia kemukakan, ini sebenarnya adalah kebijakan luar negeri berbasis kepentingan, yang tentu saja telah bertahan sejak awal kariernya, dan keseimbangan kekuasaan yang tentu saja merukemesil dataro du 1912 dan diterikmbau sesuatu prinsip domistento berista Erobre, the map with inber sihai. Sekarang, balik ke saya ingin yudap saya ke pandas, tapi saya mau gunung. I know it isn't entirely appropriate, but I'll do it anyway. I'd like to, since you have Saya ingin, karena Anda dengan baik hati menyebutkan buku saya War Diaries, membahas perspektif Belgia tentang urusan internasional. Karena dari sanalah pernyataan saya tentang NSS tahun 2017 berasal. Ini adalah buku yang baru mulai mendapatkan sedikit perhatian. Saya baru saja menjual salinan pertama dalam bentuk e-book di Jepang, yang Anda tahu setelah 7 tahun akhirnya saya lakukan juga. Sayangnya, orang sering salah paham dengan istilah perspektif Belgia, seolah-olah itu berarti tentang Belgia kecil. Siapa yang peduli dengan Belgia kecil? Padahal jika melihat apa yang akan kita bicarakan sebentar lagi, mereka seharusnya peduli dengan Belgia kecil, karena Belgia mungkin akan berperan lebih besar dalam mengakhiri perang di Ukraina, dibandingkan apapun yang telah dilakukan Orban atau yang sedang diupayakan Trump. Itu adalah masalah terpisah yang saya harap bisa kita bahas. Dan mengenai pertanyaan tentang Trump, supaya tidak ada yang mengira bahwa saya adalah pendukung Trump yang fanatik tanpa syarat, bacalah bab pertama dari buku ini, di mana saya menjelaskan mengapa kita seharusnya memakzulkan Trump. Bab itu ditulis pada September 2017, setelah penampilan perdananya yang buruk di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Taman Yokam Pansahan Korea-Utor, 10 2022. Saat itu, saya mikutuskan saya pergi pergi. Detsicis, amikiti upero ng hodrier de depan. Apa ang insuruchelat, your poor dollarming boot.
but what I actually see. And today I see Trump, who was very Dan hari ini saya melihat Trump sebagai sosok yang sangat konstruktif, dan gagasan-gagasan yang ia kemukakan dengan cara itu sangatlah penting. Namun, menanggapi pertanyaan pembuka yang baru saja Anda ajukan, bagaimana dengan hubungan dengan Eropa? Saya ingin menyinggung satu hal yang Anda angkat dengan sangat tepat dalam beberapa diskusi Anda. Saya tidak ingat dengan siapa, saya rasa bukan dengan saya, tetapi Anda pasti pernah membahasnya dalam beberapa bulan terakhir. Yaitu untuk memberi isyarat mengapa Eropa tidak bisa membalikkan arah. Mengapa tidak bisa mengubah kebijakannya. Dan seperti yang saya katakan, saya percaya bahwa Tuan Trump dan para penasihatnya memahami hal ini. Mereka berbicara tentang campur tangan, ikut campur dalam urusan Eropa, karena Eropa tidak dapat mengubah dirinya sendiri, kecuali terjadi revolusi di jalanan. short of having a revolution in the streets. And that is of great importance. Dan itu sangat penting. I don't recall. Saya tidak ingat persis apa yang Anda perdebatkan, atau mengapa Anda menjelaskan bahwa hal itu tidak dapat berbalik dengan sendirinya. Tapi saya punya beberapa gagasan yang ingin saya lontarkan di sini. Hal itu tidak bisa berbalik dengan sendirinya. Pertama, karena 27 negara anggota yang memiliki kedaulatan. Dalam buku yang sama, This Belgian Perspective, saya menyebutkan secara sepintas komentar yang muncul dalam sebuah buku yang diterbitkan sekitar waktu itu oleh Mark Eiskens, E-I-S-K-A-N-S, bagi mereka yang tidak akrab dengan pengucapan Belgia. Ia adalah seorang Perdana Menteri Belgia, dan ia menulis memoir. Menjelang akhir hidupnya, saya kebetulan baca salah satunya. Dan dia mengatakan bahwa, seperti yang Anda tahu, negara-negara anggota Eropa telah kehilangan kedaulatan mereka. Dan saat ini pemerintahan mereka tidak lebih dari sekadar pemerintahan kota. Nah, dia mengatakan ini pada tahun 2017. Dan hal itu jelas masih benar hingga hari ini. 27 Perdana Menteri itu bukan siapa-siapa, bukan hanya secara prinsip tetapi juga secara fakta. Mereka, seperti yang dikatakan Putin, adalah orang-orang kebetulan. Itulah alasan utama. Jadi semula kekuasaan begini tentang misi Eropa, betam demoges. Yigifas dalam dispet tihir orebenayat, permaman orbit ormel de perperit. Jadi itara al verlaw clangs and ming. By people. So it's indirect representation, but ultimately you can say it's democratic because in this indirect. Namun pada akhirnya bisa dikatakan bahwa hal itu bersifat demokratis karena dalam perwakilan tidak langsung ini, suara rakyat menemukan ekspresinya dalam siapa yang berkuasa di komisi. Tidak benar. Faktanya itu adalah alat pengaruh bagi Jerman. Jerman mengendalikan Eropa. Pada masa Angela Merkel, saya sudah menyinggung hal ini sebelumnya, semua pejabat tinggi Uni Eropa diangkat oleh Jerman. Itu bagian pertama. Sekarang bagaimana hal itu bisa terjadi? Jumber Polis Parlemen Eropa, yang didominasi oleh Partairat Eropa, Zirbergreji didominasi oleh Demokrat Kristen di Jerman. Which is dominated by the Christian Democratic Party in Germany. So Germany is using enormous leverage. Jadi Jerman sedang menggunakan pengaruh yang sangat besar di sini. Mereka berjumlah berapa? 85 juta? Saya lupa berapa populasi pastinya. Dan populasi Eropa itu berapa? 350 atau 400 juta atau lebih. Jadi mereka mendapatkan sekitar 5 kali lipat pengaruh dari jumlah penduduk mereka untuk mengendalikan seluruh Eropa. Dengan pada dasarnya memutuskan siapa yang menjadi presiden komisi, dan presiden itu yang menentukan siapa komisaris-komisaris lainnya. Karena semua itu dilakukan melalui negosiasi di belakang layar tentang partai mana yang mendapatkan kementerian mana. Begitulah cara Eropa diperintah. Dan itu poin kedua. Setelah itu saya akan akhiri monolog ini. Poin kedua adalah bahwa seluruh sistem pemilihan di Eropa itu keliru. With very few exceptions, France is one of them. Dengan sangat sedikit pengecualian, Prancis adalah salah satunya. Negara-negara Eropa dijalankan oleh pemerintahan koalisi. Dan salah satu alasannya adalah perlakuan istimewa yang diberikan kepada kelompok minoritas. Saya tidak bermaksud minoritas ras atau etnis. Yang saya maksud adalah minoritas politik atau isu, partai dengan satu isu yang diutamakan dibandingkan kehendak mayoritas penduduk. Inilah yang disebut perwakilan proporsional, yang tampak sangat progresif. Kecuali bahwa hal itu berakhir dengan bentuk kediktatoran seperti yang kita lihat sekarang di lembaga-lembaga Eropa,
serta ketidakpedulian total masyarakat umum terhadap pemilihan. Mengapa suara Anda tidak berarti apa-apa? Why? Because your vote counts for nothing. Whomever you vote for, the actual composition of the government will be Siapapun yang Anda pilih, susunan sebenarnya dari pemerintahan ditentukan secara tertutup di antara para pemenang kursi di parlemen yang terpecah-pecah. Dan karena itu, orang-orang yang sama tetap berkuasa selama puluhan tahun, hanya berpindah jabatan menteri. Menteri Kehakiman selama 5 tahun di bawah von der Leyen adalah seorang Belgia dari Partai MR, Partai Liberal berbahasa Prancis yang berbasis di Brussel, Didier Reynders, yang kini menghadapi hukuman penjara panjang ketika persidangannya akhirnya berlangsung atas tuduhan pencucian uang. Ya, tuduhannya adalah pencucian uang. Mereka bahkan tidak repot-repot menyelidiki dari mana asal uang yang dicucinya, yang tentu saja berasal dari suap. delve into where the money came from that he was laundering, which is of course bribes. And he was 5 years Minister of Justice. Dan dia pernah menjabat selama 5 tahun sebagai Menteri Kehakiman Uni Eropa. Sebelum kita 10 atau 15 tahun dia senang dengan keuangan. Dia bahas benar yang terberitakan pencucian uang dibuat dari film. Bagaimanapun, maksud saya adalah bahwa penunjukan-penunjukan ini dilakukan melalui pembagian konsesi di antara partai-partai yang memiliki porsi kecil dari kursi di parlemen, karena sistem perwakilan proporsional. Sistem yang berlawanan dengan itu, sistem yang berseberangan adalah yang kita miliki di Amerika Serikat dan juga di Inggris, yaitu sistem first past the post. Anda bisa saja hanya memiliki dukungan elektoral sebesar 25%, seperti yang dialami Margaret Thatcher, namun tipmer terabri through 10 and to separate namilik pas toward destiny. That is your party's only. That is good, it's bad, but it doesn't get. Itu bagus, itu buruk. Tetapi hal itu tidak membuatmu terjebak dalam situasi sulit seperti yang dialami Eropa saat ini, di mana orang-orang yang sama menduduki posisi dalam pemerintahan koalisi yang hanya memiliki satu kepentingan, mempertahankan kekuasaan. Perbedaan dalam kebijakan resmi partai mereka tidak berarti apa-apa. Apakah mereka kompeten atau tidak untuk menjadi Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, atau Menteri Transportasi, tidak ada artinya. Seseorang harus mendapatkan kursi itu dan kamu memberikannya kepada salah satu partai koalisi. Jadi karena alasan itulah, Eropa tidak dapat dengan sendirinya keluar dari kekacauan mengerikan yang kita miliki dan yang dikecam dalam NSS Tuan Trump. In Mr. Trump's NSS. Well, my thought on the Nah, pendapat saya tentang Uni Eropa begini. Tantangan utamanya, menurut saya, adalah bagaimana membuat 27 negara anggota pada dasarnya menganut kebijakan luar negeri yang sama, kebijakan ekonomi yang sama. Sangat sulit untuk mewujudkan hal itu. Bagaimana caranya membuat 27 negara tidak selalu bertindak demi kepentingan nasional mereka sendiri, yang semakin beragam, tetapi justru mengikuti kebijakan bersama. Pada tingkat tertentu, harus ada pengurangan kedaulatan, bahkan ketika itu diperlukan. Inilah obsesi federalis yang mereka miliki di DUE, bahwa bentuk-bentuk harus berfungsi. Kita akan sentralisasi Brussel dan entah Purdue akan menghasilkan Amerika Serikat versi Eropa. Tapi tidak. Saya pikir hal ini juga membuat orang Eropa menjadi jauh lebih ideologis dan rentan terhadap narasi-narasi, di mana segala sesuatu selalu hitam atau putih. Karena mereka selalu harus memasang jebakan retoris. Dan pada dasarnya berargumen bahwa dalam setiap pertanyaan yang ada, hanya ada satu jawaban yang benar, dan yang lain itu tidak bermoral dan salah. Dan inilah cara mereka pada dasarnya menciptakan konsensus, baik itu untuk memperluas Uni Eropa, mengembangkan mata uang bersama, kebijakan luar negeri, atau apapun itu. Semuanya harus hitam atau putih, baik atau jahat. Kalau tidak, mereka tidak bisa benar-benar mempermalukan negara-negara agar setuju. Maksud saya, lihat saja Orban. Dia berpikir diplomasi dengan Rusia adalah ide yang baik. Sekarang dia dijadikan penjahat, sahabat terbaik Putin di Eropa, yang dianggap berusaha melemahkan benua. Maksud saya, inilah yang mereka lakukan setiap kali ada perbedaan pendapat. Tapi mereka agak harus melakukan ini, menurut saya. Karena itulah yang terjadi ketika ada 27 negara yang entah bagaimana harus berakhir dengan kebijakan bersama.
Itu tampak bisa dikelola sampai batas tertentu. Tetapi kegagalan untuk melakukan digitalisasi dan juga memutuskan diri dari sumber daya energi Rusia serta pasar Rusia secara keseluruhan membuat situasi ini jauh lebih buruk dalam konflik ini. Karena jika Uni Eropa tidak mampu memberikan manfaat ekonomi, sesuatu yang bersifat geoekonomi, sesuatu yang material, kepada negara-negara anggotanya, lalu apa yang akan menyatukannya? Dan saya pikir inilah alasan mengapa kita menjadi sangat bergantung pada apa yang disebut Uni Eropa geopolitik, gagasan tentang musuh bersama, di mana persatuan kita dipertahankan oleh rasa takut terhadap Rusia. Tampaknya itulah model yang kita miliki sekarang. Dan ini everything as a baik. Ya, saya cenderung sangat kritis karena hal ini. Saya melihat Uni Eropa memiliki kerentanan besar terhadap ideologi. Mengapa ia begitu secara inheren bersikap Rusofobia dan mengabaikan kepentingan ekonomi serta nasional yang penting? Uni Eropa juga tidak mampu membalikkan apapun, karena kita selalu mencapai konsensus di mana lagi-lagi satu pihak dianggap benar dan pihak lain salah. Jadi bagaimana bisa mengubah arah? Itu sangat sulit. Jadi tidak, saya sangat pesimistis. Namun, tentu saja upaya Amerika Serikat menumbuhkan perlawanan juga memiliki masalah tersendiri. Meski begitu, saya ingin mendengar pandangan Anda tentang aspek lain dari hal ini, cara Eropa digambarkan, karena hal itu juga mencakup berbagai unsur lain dari kemunduran peradaban. Orang-orang Eropa sedang menjadi otoriter, menyingkirkan oposisi politik, media, dan tentu saja menghadapi penurunan demografis serta imigrasi massal. Saya merasa menarik bahwa dari semua waktu yang mungkin, justru saat inilah mereka memutuskan untuk mendenda Elon Musk, yang kemudian pada dasarnya menjadi konto A dalam seluruh strategi keamanan nasional. Lihat apa yang aku tahu. Ada perkembangan yang sangat buruk dan amatir di sini. Saya tidak mengerti bagaimana ini tampaknya waktu terburuk yang bisa mereka pilih untuk melakukan hal ini. Tapi saya rasa poin terakhir juga tentang NATO. Apa artinya ini? Karena jika Uni Eropa, saya kira ditakdirkan untuk melemah, maka NATO adalah penopang terakhir dari sistem keamanan Eropa. Namun NATO juga, strategi keamanannya cukup jelas, bahwa tidak akan ada lagi obsesi terhadap perluasan NATO. Nah, saya senang kamu menyebut Elon Musk secara pribadi, karena sekarang dia menghadapi denda 100 juta, apapun jumlah pastinya, yang ingin mereka kenakan padanya, karena diduga menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak akurat. Dia mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya dibubarkan, dan saya setuju dengannya. Itu langsung berkaitan dengan isu-isu yang kamu angkat tentang misi geopolitik Eropa. Inilah yang sedang menghancurkan Eropa. Eropa baik-baik saja sebelum tahun 1992, dan tentu saja sebelum mereka memaksakan, meskipun ada penentangan, konstitusi yang direvisi pada milenium ini. Eropa baik-baik saja sebagai komunitas ekonomi Eropa ketika tujuannya adalah kemakmuran bersama dan penghapusan hambatan internal, baik hambatan perdagangan maupun non-perdagangan, yang menghalangi pembangunan pasar beranggotakan 400 juta orang, salah satu yang terbesar di dunia, menarik bagi investasi dan menjadi quarters global, melihat soft power. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk bergerak menuju kehadiran kekuatan keras di dunia, menjadi kekuatan geopolitik, yang seperti yang kita lihat sekarang, telah menghasilkan konsekuensi yang buruk. Seharusnya tidak demikian, karena semua alasan yang sudah kita ketahui, mereka tidak memiliki tentara bersama, dan memang seharusnya tidak memilikinya, karena pada dasarnya itu akan menjadi tentara yang didominasi oleh Jerman. Dan kita harus bertanya, apa, pada akhirnya, konsekuensi dari Perang Dunia II? Konsekuensi itu akan terhapus, dan Jerman akan kembali ke posisi yang akan membuat Adolf Hitler sangat senang. Jadi Eropa sepenuhnya menuju ke arah yang salah dalam upayanya menjadi kekuatan geopolitik, yang telah dijadikan Ursula von der Leyen sebagai misi utamanya selama menjabat. Sekarang, saya agak kehilangan hanya sebentar pertanyaan yang Anda ajukan. Bisakah Anda mengulanginya untuk saya, tolong? Can you just repeat it for me, please?
The role of NATO, if NATO's also Ya, peran NATO, jika NATO juga dikurangi, ya, maknanya berubah. Karena inti dari keberadaannya setelah Perang Dingin adalah bahwa kita perlu mempertahankannya. Nah, kita kehilangan fungsi yang seharusnya dimiliki NATO. Namun untuk mempertahankan bentuknya, yaitu Eropa yang berpusat pada NATO, kita harus menghidupkannya kembali, menemukan fungsi baru untuknya. Dan pada dasarnya kita berakhir dengan perluasan NATO dan misi di luar wilayah. Sekarang, jika perluasan itu diadakan, dan S2 melihat tafrian besar deport di samping NATO, upward ini Eropa. And as strength that kika developing level terbaik. This continent to a great extent. Well, I think all of these things are going to be resolved very quickly. You're pessimistic. Ya, saya pikir semua hal ini akan segera terselesaikan dengan cepat. Kamu sedang pesimis saat ini. Kita berdua sering mengalami perubahan suasana hati, dari pesimisme ke optimisme. Saya sedang merasa sangat optimis sekarang karena saya merasa saat kebenaran akan segera tiba. Dan apa maksud saya dengan itu? Nah, kamu sempat menyebut Orban, dan Orban adalah pahlawan besar di kalangan komunitas yang menentang dominasi pemerintahan Amerika Barat atas dunia. Dan sekarang semuanya menuju krisis. Krisis itu akan terjadi pada tanggal 18 atau 19 Desember. Mereka mengadakan pertemuan di London kemarin. Tuan Zelensky keluar setelah mendapat pengarahan dan dorongan yang baik dari 3 tokoh utama dalam koalisi negara-negara yang bersedia. Apa yang tersisa darinya? Starmer, Merz, dan Macron. Starmer, Merz, and Macron. And he's encouraged to say that he rejects. Dan dia didorong untuk mengatakan bahwa dia menolak konsesi teritorial kepada Rusia dan sebagainya. Yang berarti kita ingin terus berperang tanpa akhir. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah kalah dalam perang, yang merupakan prinsip mendasar yang mendorong rekomendasi Trump saat ini. Kenyataan bahwa mereka telah kalah dalam perang. Dalam situasi ini, siapa yang akan membiayai perang Tuan Zelensky? Baik dalam bentuk peralatan maupun bantuan keuangan untuk menjaga pemerintahannya tetap bertahan. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa pada bulan Februari, negara itu akan bangkrut. Dan jika bangkrut serta tidak mampu mengumpulkan dana atau pinjaman dalam bentuk apapun, maka itulah akhir dari perang. Sekarang, apa yang memisahkan kita dari tanggal 18 dan 19 Desember itu? December 18th and 19th. And which country is responsible? Dan negara mana yang bertanggung jawab atas penyajian pilihan hidup atau mati, hitam atau putih ini? Uni Eropa terus berjalan dengan riangnya atau Uni Eropa hancur berantakan. Siapa yang berada di balik konfrontasi ini? Perdana Menteri Belgia, bukan Tuan Orban. Anda menyebut Orban. Orban disukai, seperti yang saya katakan, oleh semua orang yang menentang hegemoni Amerika, karena berani menentang Uni Eropa dan mengatakan apa adanya. 2 kali bepergian ke Moskow tanpa izin dari Tuan Merz atau siapapun di Uni Eropa. Namun setiap kali pembaruan sanksi muncul, Tuan Orban selalu memilih ya. Jadi di mana keberaniannya? Mengapa dia tidak mengatakan tidak? Dan semuanya akan runtuh. Dia tidak melakukannya. Dia tidak berani melakukannya. And the whole thing would have collapsed. He didn't do it. He didn't dare do it. So I'd have to point to somebody else. Jadi saya harus menunjuk pada seseorang lain yang berani melakukannya. Dan orang itu adalah sosok yang paling tak terduga. Perdana Menteri Belgia. Belgia kecil, 12 juta penduduk. Ya, Hongaria bahkan lebih kecil. Tapi intinya bukan pada ukuran negaranya, melainkan pada ukuran pribadi orangnya. Dan orang ini adalah seorang Fleming yang keras kepala. Seperti yang baru-baru ini saya tulis, Madame von der Leyen, Frau von der Leyen, atau Führer-in-Chief von der Leyen tidak memahaminya. Meskipun dia lahir di Belgia, tentu saja di bagian berbahasa Prancis, di Ixelles, Brussels. Tapi jelas dia tidak banyak mengamati orang Flemish, karena mereka benar-benar keras kepala kalau sudah menginginkannya. Orang Italia punya istilah untuk ini, yaitu saat orang Flemish mulai naik darah. Ini bukan hal yang sewenang-wenang. Kepribadian Tuan de Wever, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menempatkannya di jabatannya, yaitu membelah kemakmuran negara yang dia pimpin. Dan jika pinjaman ini, yang disebut pinjaman, padahal sebenarnya merupakan penyitaan aset negara Rusia di Irak, dilanjutkan,
maka Belgia akan terpapar pada kewajiban yang setara dengan sepertiga dari PDB tahunannya. Dan Tuan de Wever, yang sebelumnya bersikap baik dalam putaran pembangunan sanksi terhadap Rusia, bahkan pada akhirnya mengorbankan industri berlian Antwerpen yang merupakan basis kekuasaannya, dan menghancurkan industri berlian di Belgia dengan menyetujui sanksi seluruh Uni Eropa terhadap impor berlian Rusia. EU-wide sanction on import of Russian diamonds. He agreed to that, but he's not agreeing to this. Dia setuju dengan hal itu, tetapi dia tidak setuju dengan yang ini. Karena ini bukan sekadar persoalan beberapa ribu ahli berlian, grosir, dan pengecer. Ini adalah persoalan seluruh negara yang bisa terpuruk jika usulan dari von der Leyen ini gagal. Dia dan Merz berkunjung Jumat lalu bersama de Wever. Mereka makan malam di sana. Saya yakin mereka semua pulang dengan rasa tidak enak di perut, karena pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Pertemuan itu akan berakhir tersterd dan Brussels berdiskusi tentang itu 12 Maret. Mengapa ini penting? Karena sangat mungkin Tuan de Wever akan menghadap tenggat 12 Maret. Say no on the 18th of March. And what will happen next? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada tanggal 18 dan 19 akan mengguncang Uni Eropa sampai ke akarnya. Dan mungkin saja tidak dikatakan pasti, tetapi mungkin menjatuhkan von der Leyen dan lembaga-lembaga Eropa yang bobrok ini. Mengapa von der Leyen sedang putus asa? Seluruh modal politiknya diinvestasikan pada kelangsungan hidup Ukraina dan perang yang terus berlanjut di sana sampai Eropa merasa siap untuk perang konvensional dengan Rusia yang masih 2, 3, atau 4 tahun lagi. Jika Ukraina tumbang sekarang, jika bangkrut dan harus menyerah kepada Rusia, karier politiknya berakhir dan semua orang di sekelilingnya juga tamat. Semua ini, kelompok yang bersedia, karier mereka terancam kalau tidak bisa dibilang sudah berakhir. Well, their careers are compromised if not over. So what is she going to do? Jadi apa yang akan dia lakukan? Karena ini adalah kemungkinan terakhir untuk menyelamatkan Ukraina. Karena berbicara saja tidak akan cukup. Pujian kepada para penyelenggara acara juga tidak akan cukup. Mereka membutuhkan uang dan senjata dibeli dengan uang. Dan $200 miliar aset Rusia yang dibekukan itu sangat-sangat menggoda. Dia akan menyatakan, hal ini sudah disinggung sebelumnya, bahwa pemungutan suara dilakukan berdasarkan mayoritas yang memenuhi syarat, bukan dengan suara bulat. Tuan Merz sudah secara terbuka mengatakan bahwa ia siap menjamin 45 miliar euro dari uang pinjaman untuk Ukraina dengan dana Jerman. Beberapa negara lain mungkin juga akan ikut berkontribusi. Jadi von der Leyen akan mengatakan bahwa ia memiliki mayoritas yang memenuhi syarat di Uni Eropa, en cover universitin tersebut sudah disekal. Irahin dekati Euroclear untuk melepaskan DNU. She will now approach Euroclear to shake loose the money. That act will start legal action against her within the EU. Tindakan itu akan memicu langkah hukum terhadapnya di dalam Uni Eropa, karena tidak semua pengacara di sana sependapat dengannya mengenai konstitusionalitas langkah tersebut. Dan hal itu akan menghadapi perlawanan sengit bukan hanya dari de Wever, tetapi juga dari CEO Euroclear. Dalam beberapa hari terakhir, ini Orban yang berbicara, menyampaikan pernyataan yang sangat jelas bahwa Euroclear menentangnya karena hal itu mengorbankan posisi netral yang telah mereka nyatakan dengan melibatkan mereka dalam tindakan yang bermotif politik. Euroclear mungkin tidak berarti banyak bagi kebanyakan orang, jadi izinkan saya menjelaskan. Euroclear memegang sekitar $42 triliun dalam aset global. Ini adalah tempat penyimpanan bagi seluruh dunia. Kepemilikannya tidak entitas Belgia, tetapi juga oleh dana kekayaan nasional Singapura, oleh Selandia Baru, dan oleh banyak pemegang saham kecil lainnya yang belum menyatakan disposisi mereka hal ini. Tapi dia sudah menyatakan posisinya, dan dia akan menggugat keputusan Uni Eropa di pengadilan. Tidak akan ada uang. Tidak ada bank yang waras akan meminjamkan 1 sen pun kepada Ukraina berdasarkan jaminan yang dimiliki oleh entitas yang menentang penyitaan aset-aset tersebut. Ini sudah mati sebelum dimulai.
Nah, kita akan lihat seperti apa gempa yang terjadi di Belgia pada tanggal 18 dan 16 nanti. Saya pikir hal itu bisa mengguncang lembaga-lembaga Eropa sampai ke akarnya. Dan jika ada sesuatu yang akan mengakhiri perang, itu adalah apa yang terjadi di sini pada tanggal 18 dan 19 Desember. Bukan penaklukan Rusia atas Bakhmut, dan bukan pula upaya mediasi dari Tuan Donald Trump. Semuanya akan bergantung pada satu orang, Tuan Bart de Wever, seorang politisi provinsi Belgia yang dikenal sebagai nasionalis buku cek. Ternyata dia berada kesejahteraan konstituennya, bukan pada etnis mereka. Jadi itu harus tuatsi. So that's where we are today. It is kind of wild though that Euroclear, which is Agak gila juga sebenarnya bahwa Euroclear, yang pada dasarnya sendiri mengatakan bahwa ini ilegal, masih ingin melanjutkannya dengan dalih bahwa mereka bisa menjualnya di bawah suatu skema hukum tertentu. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda melihat reaksi Rusia terhadap usulan ini? Maksud saya, maaf, bukan usulannya. Bagaimana mereka bereaksi terhadap strategi keamanan nasional AS? Karena ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sejak setelah Perang Dingin. Dan saya pikir bagi banyak orang Rusia, mereka bertanya-tanya, apakah dia hanya bercanda ketika mengatakan ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mengubah arah Amerika? Atau dia hanya pejabat lain yang datang dengan ucapan yang sama, tetapi akhirnya tetap mempertahankan status quo? Says the same things, but will end up pursuing the status quo. No, Glenn, I disagree. They've seen it before. They saw it. Saya tidak setuju. Mereka sudah pernah melihatnya sebelumnya. Mereka melihatnya pada 2017, tetapi mereka tidak ingin melihatnya. Saya melihat apa yang dikatakan Rusia tentang NSS dan Donald Trump pada tahun 2017. Mereka tidak menyukainya. Maksud saya, mereka hanya memberikan sedikit komentar, sangat sedikit komentar tentang hal itu. Tetapi mereka mengatakan tidak, ini tidak berhasil. Apa yang kita lihat di sini adalah negosiasi dari posisi kekuatan. Itu ada, hal itu tertulis dalam dokumen. Tentu saja itu berasal dari pihak Dewan Keamanan Nasional, tidak harus dari pihak Trump. Itu ada di sana. Dan Rusia mengatakan, wah, itu mengarah pada konfrontasi, jadi kami tidak menyukainya. Perlu diingat, Rusia sangat menghormati Henry Kissinger, dan negosiasi dari posisi kekuatan adalah salah satu fondasi kebijakan luar negeri Henry Kissinger. Jadi menarik bahwa mereka terus memberinya segala bentuk penghormatan yang pantas, sementara pada saat yang sama, mereka terus-menerus mengkritik betapa buruknya gagasan itu. Sekarang, apa yang mereka katakan? Mereka berpura-pura seolah-olah belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, yang seperti yang saya katakan tidak benar, karena prinsip-prinsip dasar Trump sudah ada sejak 2013. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah memilih-milih. Mereka mengambil bagian yang mereka sukai, dan mereka punya alasan untuk menyukainya, karena bagaimanapun juga, ya, di sisi lain, dokumen tahun 2017 sebenarnya tidak menyebut Rusia sebagai musuh. Dokumen itu berbicara tentang pesaing dan kompetitor. Itulah yang terjadi dalam NSS 2025. Tidak ada musuh, tidak ada tokoh otoriter yang disebutkan. Hal itu hanya disinggung sekilas, tanpa dikaitkan dengan siapapun. Tidak ada pelaku kejahatan, tidak ada poros kejahatan. Jadi dalam hal ini, hal yang seharusnya mereka sukai adalah bahwa Tuan Trump mengatakan semua hal yang akan dikatakan oleh seorang realis. Tidak ada intervensi dalam urusan internal negara lain. Itulah prinsip inti dari perdamaian Westphalia dan isu utama dalam aliran realis urusan luar negeri. Prinsip itu ada tercantum dalam NSS dari seminggu yang lalu. Apa yang dilakukan Rusia adalah memilih-milih bagian yang menguntungkan. Mereka sangat senang karena tidak disebut dimanapun sebagai musuh. Dan karena Tuan Trump berbicara mendukung integrasi atau reintegrasi mereka ke dalam komunitas bisnis barat, serta hubungan normal dengan Amerika Serikat dan Eropa. Hal itu sangat mereka sukai. Itu menarik. Saya merasa konsep multipolaritas di sana menarik. Namun, satu hal yang benar-benar menonjol adalah isu ideologi. Karena inilah alasan mengapa hal itu penting bagi orang Eropa, tetapi dibenci oleh orang Rusia.
Ketika orang Eropa mendengar kata nilai-nilai, mereka melihatnya sebagai fondasi dari kemitraan permanen antara AS dan Eropa. Itu dimaksudkan untuk melampaui kepentingan nasional, yang menjadi semakin penting sekarang karena kita berada di dunia multipolar, di mana kepentingan nasional semakin beragam. Nilai sekitar menjadi perekat yang menjaga keterikatan Amerika di OPAP. Namun bagi orang Rusia, ketika mereka mendengar kata nilai-nilai, yang mereka dengar hanyalah ketiadaan pragmatisme, ketiadaan diplomasi. Karena setiap kali ada pembicaraan tentang nilai-nilai, itu selalu tentang nilai baik versus nilai buruk, selalu hitam dan putih, baik dan jahat. Tidak ada ruang untuk saling pengertian, tidak ada ruang untuk diplomasi, tidak ada ruang untuk kompromi. Semuanya berubah menjadi kebijakan luar negeri yang sangat konfrontatif, di mana kita mencari perdamaian dengan, mengalahkan Rusia, yang sebenarnya kita lakukan selama 4 tahun terakhir. Jadi menarik bahwa begitu nilai-nilai muncul, disinilah perpecahan mendalam antara Eropa dan Rusia benar-benar terlihat. Apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Do you have any final thoughts before we wrap up? Well, I think that if Donald Trump said Ya, saya pikir jika Donald Trump secara langsung mengatakan kepada Vladimir Putin salah satu gagasan yang tercantum dalam NSS ini ketika mereka bertemu di Alaska, itu akan menjelaskan mengapa Putin tidak mendengarkan para penentang di sekelilingnya yang meragukan ketulusan Amerika dan mengira Amerika telah menyerah pada diplomasi. Dia tetap maju, meskipun peluangnya kecil dan situasinya tampak tidak terlalu menguntungkan. Dauer Gorward, nog spangward die Gomerkirksrikins, die prong. It's agen menjadi si Bernick Hell. an agreement with the United States on ending the war. This would explain a lot. Well, thanks a lot for sharing your thoughts on Baik, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Anda tentang strategi keamanan ini. Memang, ini adalah dokumen yang bersejarah. Maksud saya, tentu saja tidak banyak dirayakan di Eropa. Tetapi tampaknya AS sedang menyesuaikan diri dengan dunia sebagaimana adanya. Meskipun jelas ada beberapa masalah mendalam juga. Saya rasa kebangkitan kembali doktrin Monroe secara keseluruhan bisa membawa konsekuensi yang sangat tidak menguntungkan. Tapi kita bahas itu lain kali saja. Jadi, step cancel. But we'll leave that for next time. So thanks again. No, thank Accommodation, Stuart Messiah.